Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Dengan saya, Rosida Faza Satya Putri, NIM 11020121108 dan Dwi Tantri Oktaviani, NIM 11040121138. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Rasul terakhir Muhammad SAW kepada umat Islam, yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Pengertian Al-Quran dalam bahasa berasal dari kata qara yang artinya mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah yang berarti menghimpun huruf dan kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ditulis pada masatif dan diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran dengan ilmu sains. Al-Quran sangat menekankan dalam membaca, sehingga Al-Quran erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Terdapat 2 ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk melihat, mengamati, memperhatikan kejadian alam. Yang pertama adalah Quran Surat Fatir ayat 27, yang artinya, "Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam. Dan di antara gunung-gunung ada garis putih dan merah yang beraneka macam pula, dan ada pula yang hitam pekat." Yang kedua, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian saripati itu kami simpan di tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk dalam bentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Dalam surat Al-Mu'minun menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, yang dimana Al-Quran turun jauh sebelum ilmu pengetahuan biologi berkembang. Ayat ini seolah-olah memberi petunjuk kepada manusia tentang penciptaan manusia, sehingga manusia pun penasaran dan akhirnya meneliti tentang proses penciptaan manusia. Dan ayat ini menjadi dasar pedoman ilmu tentang penciptaan manusia. Dilanjutkan oleh Dwi Tantri Oktaviani. Memancing manusia untuk mencari tahu lebih lanjut dan juga dapat meningkatkan iman kita kepada Allah atas segala kekuasaannya. Ilmu-ilmu alam yang ada di dalam Al-Quran itu antara lain seperti astronomi, biologi, kedokteran, geologi, dan yang lainnya dan lain-lain mungkin menjadi beberapa disiplin ilmu yang dapat menyingkap sunatullah yang menjadi teka-teki dalam Al-Quran. Tidak hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam saja yang ada di Al-Quran, tapi ilmu sosial juga ada nih dalam Al-Quran. Ilmu sosial itu kan ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ilmu yang membahas interaksi antar manusia. Cabang-cabang ilmu sosial itu ada antropologi, sosiologi, sejarah, ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi. Berdasarkan karakteristik ilmu sosial, ada juga yang kaitannya dengan Al-Quran. Salah satunya adalah ilmu sejarah. Allah menunjukkan norma atau hukum sejarah di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 34, yang mana artinya adalah tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya, barang sesaat pun tidak dapat memajukannya. Ayat ini tidak hanya menjelaskan tentang kematian, namun juga terdapat nilai sejarah, yakni setiap masa akan terjadi pada waktunya, setiap makhluk akan berada pada masanya. Masa sekarang ya masa sekarang, dan masa purba itu adalah masa purba. Jadi, ayat ini menjelaskan adalah makhluk akan punah pada masanya. Setiap individu dan makhluk akan memiliki waktunya masing-masing, sesuai yang ada di Al-Quran. Al-Quran juga menyuruh manusia untuk belajar dari sejarah masa lalu, seperti
masa kejayaan zaman Khalifah, serta mengambil pelajaran dari kejayaan maupun kejatuhan umat Islam pada zaman dahulu untuk menghadapi masa depan yang pastinya tantangannya akan menjadi semakin sulit. Tidak hanya tentang sejarah saja, tetapi tentang interaksi manusia antara manusia. Hidup bersosial itu tidak akan hidup dalam satu rumpun yang sama. Kemajemukan terjadi dalam lingkungan sosial. Kita pasti mengalami perbedaan baik suku, agama, budaya, ras, dan bahasa. Untuk itu kita harus menerapkan sikap toleransi seperti yang sudah diatur dalam Quran Surat Al-Kafirun. Yang mana artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Jelas bahwa kita dapat hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita tanpa menimbulkan perselisihan. Kita juga dapat hidup damai dan aman dengan prinsip toleransi tersebut. Namun, toleransi yang dijalankan tetap ada batasnya dan tidak boleh melewati batas akidah. Sekian dari kelompok 3 atas presentasinya mengenai hubungan Al-Quran dengan ilmu-ilmu sosial. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.